Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pengikut tiga agama utama dunia yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi sangat menghormati Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berasal dari Ur. Ur saat ini disebut Al-Muqayyar atau Mughair dan terletak sekitar 200 mil sebelah tenggara Baghdad, Irak saat ini. Dalam perjanjian lama, Kejadian pasal 11 ayat 26, nama ayah Nabi Ibrahim alaihissalam disebut Terah. Sedangkan di dalam perjanjian baru, Lukas pasal 3 ayat 34 disebut Tarah. Dan dalam Talmud hampir sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian baru. Sedangkan Eusebius, bapa sejarah gereja-gereja, menyebut nama ayah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Atar. Ini menunjukkan bahwa di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani pun tidak ada kesepakatan pendapat tentang nama ayah Nabi Ibrahim. Eusebius niscaya mempunyai alasan yang kuat untuk mempunyai pendapat yang bertentangan dengan kitab Kejadian dan Lukas. Nama yang benar nampaknya Atar, yang kemudian berubah menjadi Tarah atau Terah. Atar mempunyai persamaan yang erat dengan nama yang diberikan dalam Al-Quran, yaitu Azar. Hanya ada perbedaan kecil dalam lafal, kedua bentuk itu hampir sama. Oleh karena itu, para penulis Kristen tidak punya alasan untuk menentang Al-Quran karena menyebut ayah Ibrahim dengan nama Azar itu. Lebih-lebih ayah Ibrahim disebut juga Zarah dalam Talmud, dan Zarah kira-kira sama dengan Azar. Hal itu menunjukkan bahwa pendapat Al-Quran sangat lebih dapat dipercaya. Berkaitan dengan Azar ini, Al-Quran menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara at-tatahidu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, adakah engkau mengambil berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan engkau dalam kesesatan yang nyata. Dalam ayat ini, Azar telah disebut sebagai Ab atau Bapak Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam bahasa Arab, kata Ab adalah sebuah kata yang dipergunakan untuk menyebut bapak, paman, kakek, dan sebagainya. Karenanya, meskipun Azar ini disebut sebagai Ab atau bapak Nabi Ibrahim dalam ayat tadi, bukan berarti Azar ini ayah kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Faktanya, Nabi Ibrahim telah membuat janji kepada Azar untuk berdoa kepada Allah agar mengampuninya. Tetapi ketika Nabi Ibrahim mengetahui bahwa Azar ini musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau pun tidak mau mendoakannya. Bahkan beliau telah benar-benar dilarang berbuat demikian. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa amau'idati wa'adaha iyyahu falama tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halim. Dan tidaklah permohonan ampunan Ibrahim untuk bapaknya kecuali karena perjanjian yang telah dijanjikan kepadanya. Maka ketika jelas baginya bahwa bapaknya itu musuh Allah, maka ia berlepas dari dirinya. Sesungguhnya Ibrahim sangat lembut hati lagi penyantun. Akan tetapi di ayat yang lain Nabi Ibrahim alaihissalam telah berdoa untuk walid beliau, untuk bapak beliau. Rabbana gfirli wali walidaya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang mukmin pada hari diadakannya perhitungan. Kata walid digunakan hanya untuk ayah atau bapak. Ini menunjukkan bahwa Azar yang telah disebut Ab atau bapak Ibrahim, orang itu berbeda orangnya dari walid atau bapak beliau, bapak Nabi Ibrahim. Sangat mungkin Azar ini sebenarnya adalah paman Nabi Ibrahim alaihissalam. Fakta lainnya diketahui bahwa Nabi Ibrahim telah menikahi Sarah, anak dari Terah. Hal ini menunjukkan bahwa Terah atau Azar bukan ayah beliau, sebab beliau tidak dapat menikahi saudara perempuannya sendiri. Rupa-rupanya, karena ayah beliau sudah wafat, Nabi Ibrahim dibesarkan oleh paman beliau, yaitu Azar atau Atar, yang memberikan putrinya, yaitu Sarah, kepada beliau untuk dinikahi.
Karena Azar mengurus Ibrahim dan berlaku terhadap beliau seperti seorang bapak, beliau rupanya disebut anak, dan ini membawa pada kekeliruan, yaitu Azar atau Atar disangka sebagai ayah kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan misinya dengan penuh kesungguhan. Salah satu debat besarnya dicatat dalam Al-Qur'an. Nabi Ibrahim bertanya kepada Azar dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang begitu patuh kalian duduk memujanya?" Mereka menjawab, "Kami dapati bapak-bapak kami menyembahnya." Beliau berkata, "Sesungguhnya kamu begitu juga bapak-bapakmu benar-benar dalam kesesatan yang nyata." Mereka berkata, "Apakah kebenaran yang engkau datangkan kepada kami, ataukah engkau termasuk orang-orang yang bermain-main?" Ibrahim berkata, "Sebenarnya Tuhanmu itu Tuhan seluruh langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan atas hal itu aku termasuk orang-orang yang menjadi saksi. Dan demi Allah, niscaya aku akan membuat rencana melawan berhala-berhalamu setelah kamu terlalu membalikan punggungmu." Tanpa diketahui orang-orang, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu kecuali patung yang paling besar. Beliau biarkan tetap utuh. Setelah diketahui kaumnya, mereka menjadi marah. Mereka berkata, "Siapakah yang telah berbuat demikian terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya ia orang aniaya." Mereka berkata, "Kami mendengar seorang pemuda yang menerangkan kelemahannya. Ia disebut Ibrahim." Berkatalah mereka, "Maka bawalah dia ke hadapan mata orang banyak supaya mereka dapat menjadi saksi." Nabi Ibrahim dipanggil untuk menghadap orang banyak, karena mereka mengetahui beliau suka memburuk-burukan berhala-berhala. Pasti beliau orang yang menghancurkan patung-patung sembahan mereka. Di hadapan mereka Nabi Ibrahim ditanya, "Engkaukah yang telah berbuat ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, ya Ibrahim?" Nabi Ibrahim menjawab, "Bahkan seseorang telah berbuat itu. Di antara mereka yang besar ini, maka tanyakanlah kepadanya jika mereka dapat berkata-kata." Nabi Ibrahim dalam menyampaikan tablignya selalu menggunakan sindiran-sindiran yang cerdas seperti kali ini. Jawaban dari beliau membuat mereka tidak dapat berkata apa-apa. Sesungguhnya mereka mengetahui bahwa berhala yang mereka sembah itu tidak dapat berkata-kata. Beliau berkata, "Apakah kamu menyembah selain Allah yang tidak memberikan manfaat kepadamu sedikit pun dan tidak mendatangkan mudarat kepadamu?" Jadi Azar memperkarakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan membawa ke hadapan Raja Namrud untuk perkara pelanggaran memecah-mecah berhala-berhala itu. Seandainya Azar ayah kandung Nabi Ibrahim alaihissalam, niscaya ia tidak akan mengambil langkah yang begitu keras terhadap putranya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.